Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah salat zuhur yang kami hormati, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan ibadah siyam atau saum, dan sekaligus diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa sholat zuhur berjamaah. Jadi kalau saya dengan Bapak diberi kesempatan untuk beribadah, saya pastikan itu adalah nikmat. Kalau kekuatan, kekayaan, jabatan, pangkat, bisa mungkin dua. Bisa nikmat, bisa istidraj. Bisa nikmat, bisa istidraj. Istidraj itu ya adab lah gitu. Tetapi ketika diberi kesempatan untuk ibadah, bisa sholat berjamaah, bisa berpuasa, bisa baca Quran, bisa berzikir, wah itu sudah saya pastikan itu pasti nikmat. Kalau karomah-karomah yang lain bisa terbang dan sebagainya ya, bisa nikmat juga bisa istidraj. Karena itu para jemaah sekalian, mari kita syukuri dan kita bersama-sama memperluas cakupan ibadah kita di dalam bulan puasa ini dengan memperbanyak ibadah, khususnya memperbanyak baca Al-Quran. Para jemaah sekalian, Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Makanya para jemaah sekalian, Al-Fakir, saya berupaya walaupun ilmu saya sedikit, saya akan menjelaskan sedikit tentang mukjizat Al-Quran, kehebatan Al-Quran, kesaktian Al-Quran, begitu kalau bahasa kampungnya. Apa mukjizat itu para jemaah sekalian? Saya kutip dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Mukjizat itu adalah amrun kharikun lil adah. Jadi sebuah peristiwa atau sesuatu di luar nalar manusia, di luar hal yang biasa, di mana menjadi tanda bagi seorang rasul. Kalau saya misalnya disebut Kiai Misbah ini pengurus MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat, apa tandanya? SK, kan begitu kan? Seorang rasul akan disebut rasul kalau dia punya mukjizat. Kalau kiai nggak ada mukjizatnya, nggak ada karomah, nggak ada hal-hal yang khusus lah yang menentukan ini orang baik. Tapi kalau seorang rasul harus ada mukjizat. Masing-masing para nabi, para rasul itu punya mukjizat. Seperti Nabi Musa kita kenal punya mukjizat tongkat. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati biiznillah. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, tidak hangus, dan seterusnya. Ini di mana makrunun bitahaddi, di mana mukjizat itu bersamaan dengan pengakuan saya rasul. Apa buktinya? Ini. Dan salimun minal mu'aradah, dia itu selamat dari orang yang melawan, artinya tidak bisa dilawan. Tidak bisa dilawan. Makanya para jemaah sekalian, dari sekian mukjizat-mukjizat yang ada itu tidak ada satupun yang bisa dikalahkan. Kalau bisa dikalahkan bukan mukjizat namanya.
Dari sekian mukjizat-mukjizat yang hebat itu, ada satu mukjizat namanya Al-Quran. Wahia imma hissiyatun wa imma aqliyatun. Mukjizat itu ada yang bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dipandang dengan panca indera. Ada juga mukjizat yang bentuknya akliyah, dengan logika, dengan akal. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat hissiyatan. Mayoritas mukjizat yang turun kepada Bani Israel, Nabi Musa ke Bani Israel, Nabi Isa ke Bani Israel, kanat hissiyatan. Semua itu bentuknya bisa dipegang, bisa dilihat. Contoh Nabi Musa, contoh Nabi Isa, Nabi Ibrahim, bisa dilihat. Wa aktsar mukjizati hadhil ummat aqliyatan. Dan mayoritas mukjizat yang terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mayoritas itu melalui logika dan cara berpikir. Karena apa para jemaah sekalian? Kalau umat terdahulu itu akalnya enggak secerdas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda bisa lihat sendiri bagaimana Al-Qur'an. Di sini diketerangkan wa mu'jizatul Qur'an tusyahidu bil basirah. Mukjizat Al-Qur'an bisa dirasakan dengan mata hati, dengan akal. Fayakunu mayatbahu li ajli aksar. Dan orang yang mengikuti terhadap Al-Quran lebih banyak daripada mukjizat-mukjizat yang pernah ditampilkan oleh para nabi, para rasul terlebih dahulu. Maka umatnya Nabi Muhammad paling banyak sampai hari ini. Karena itu para jemaah sekalian, karena kita tahu bahwa mukjizat yang bisa dilihat dengan panca indera itu ya akan selesai dengan selesainya masa kenabian. Nabi Musa, Nabi Isa, setelah itu diketahui dari mana? Jadi diketahui dari cerita saja. Tapi kalau Al-Quran 1400 tahun yang lalu turun kepada Nabi Muhammad SAW, sampai hari ini dirasakan i'jaznya, kehebatannya. Hal ini mohon maaf Al-Fakir, izin saya berikan buku gratis itu ya kepada para jemaah sekalian, buku pedoman puasa ya. Saya itu ilmu terbatas. Saya berharap jangan sampai gara-gara saya menjelaskan tentang kehebatan Al-Quran, kok Quran makin remeng-remeng gara-gara saya. Na'udzubillah. Tapi saya berikhtiar, saya kutip dari beberapa kitab, diantaranya kitab Al-Itqan fil Ulumil Quran. Apa diantara kehebatan atau i'jazul Quran itu para jemaah sekalian? Yang pertama saya sampaikan, Al-Quran itu kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Al-Quran itu kalau didengar, dibaca tidak pernah kita bosan. Anggaplah tidak semua umat Islam bisa baca Quran, tapi masnya kan biasa baca Fatihah kan? Sehari semalam berapa kita baca Fatihah? Dalam sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 17 kali minim. Belum sholat sunat qobliyah, ba'diyah, belum sholat tarawih, belum sholat witir, belum sholat tahajud. Kita membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya, bosan tidak? Pikir itu. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Itu Al-Quran kalamullah yang apabila kita mendengar dan membacanya, la yumallu, kita tidak merasa bosan. Subhanallah. Nah ini para jemaah sekalian harus dijadikan bahan pemikiran kita. Kalau tulisan, kalau bacaan, kalau nyanyian, Pak Ustadz, yang hit, yang terkenal, yang populer hari ini, dulu ada mungkin alamat palsu, sekarang sudah nggak kedengaran lagi, kemana itu? Lagu-lagu yang terkenal dan kita hobi, pada masanya selesai, bosan kita. Ini para jemaah sekalian. Karena ini kalau Al-Quran kok tidak bosan ya pakai? Ya memang mukjizat. Yang nomor dua para jemaah sekalian, i'jazul Quran itu diantaranya adalah Al-Quran dijamin kemurniannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab suci, ada Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil masih berkeliaran di sini. La nusaddiquhu wa la nukadzibuhu.
Kita percaya bahwasanya Allah menurunkan 4 kitab suci. Kita tidak mendustakan dan kita tidak membenarkan 100%. Karena di sana juga ada kebenarannya. Tapi dari sekian kitab suci yang ada tidak lepas daripada tahrif. Upaya untuk merubah daripada kitab-kitab suci tersebut. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran tidak. Makanya Al-Quran itu kalau ditulis dengan bahasa Latin, bahasa Latin itu ada yang mengatakan haram, Pak. Ya sehari 2 hari membantu kepada bapak yang nggak bisa baca Arab lah. Tapi bagaimana ejaannya? Hah? Di zaman Pak Karno dulu mungkin U itu O E gitu ya. Bagaimana? Bagaimana kemurnian Al-Quran kalau ditulis dengan Latin? Makanya ulama-ulama harus ditulis dengan Arab. Kalau Anda mengatakan ini Al-Quran, maka tulisannya Arab. Qur'anan Arabiya. Karena apa jemaah? Menjaga kemurniannya. Dan hari ini sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran wa inna lahu lahafidun. Dan aku kalau kalimatnya masih inna itu Allah masih ada yang lain, maksudnya ada proses-prosesnya. Wa inna lahu lahafidun, dan aku yang akan menjaga kemurnian Al-Quran. Bayangkan Pak, 1400 tahun yang lalu loh, Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan Iqra. Kemudian sampai detik ini dijamin kemurniannya. Kan kehebatan itu. Kalau bukan dijaga sama Allah, aduh, rasanya sulit lah menjaga kemurniannya. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya dengan banyaknya hafidh dan hafidhah. Tanpa digaji sama pemerintah. Mungkin sekarang ada kepedulian pemerintah daerah atau pemerintah pusat peduli terhadap hafidh dan hafidhah. Orang yang hafal terhadap Al-Quran baik laki maupun perempuan. Mungkin sekarang. Bagaimana 100 tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka? Siapa itu yang menyuruh mereka menjaga Al-Quran? Maka inilah dorongan, bagian daripada mekanisme Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Bukan hanya sekedar mohon maaf, bukan sekedar murni dalam pengertian murni bacaannya, murni tulisannya, tapi juga Allah Subhanahu wa taala itu menjaga kemurnian Al-Quran, termasuk ajaran di dalamnya. Pasti ada para ulama, para tokoh yang akan menjaga kebenaran agama ini. Dari orang yang nyelempeng, jadi orang yang menarik-narik agama kepada tidak tempat semestinya. Ini bagian dari mekanisme Allah untuk menjaga Al-Quran. Yang nomor 3, para jemaah sekalian, Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat yang lain itu sinkron. Antara satu surat dengan surat yang lain pasti sama. Beda dengan buku misalnya. Buku yang dibuat oleh manusia atau undang-undang yang dibikin oleh manusia. Kadang-kadang kontradiksi. Ta'arud antara satu dengan yang lain. Halaman satu dengan halaman terakhir beda kesimpulannya. Wajar, itu bikinan manusia. Mengapa saya katakan ini bagian daripada i'jazul Quran? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan begini. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah kau tidak tadabbur, tidak berfikir bagaimana Al-Quran itu? Ada apa Al-Quran? Ada apa? Walau kana min indi ghairillah, kau andaikan Quran itu bukan dari Allah, bikinan Nabi Muhammad misalnya, bikinan manusia, lawajadu fi ikhtilafan katsira, maka kamu akan menemukan di dalam Al-Quran itu ikhtilaf, perbedaan satu dengan yang lain, saling tabrak, tidak sinkron. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa Al-Quran dengan hadis pasti sama. Al-Quran dengan fenomena alam pasti sinkron. Walaupun mungkin ilmu saya terbatas, tapi saya berani mengatakan begitu. Di antara para jemaah sekalian, yang saya tahu ya, saya ini kan rumah saya di Tanjung Priuk. Ya saya nggak tahu di wilayah mana yang dimaksud dengan namanya, nggak tahu wilayah apa, tapi sering saya melihat di YouTube-nya, di videonya,
dan saya pernah melihat sendiri, ada lautan, di sini asin, di sini tawar. Kalau sekarang pada tahu. Di sini asin, di sini tawar. Nggak menyatu. Ini fenomena alam kan. Ternyata oleh Al-Quran disebutkan itu 1400 tahun yang lalu. Bayangkan itu. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Betul kan? Surat apa itu? Surat Marajal bahraini. Ada dua lautan. Di mana dua lautan ini bertemu. Yaltaqiyan, bersatu begitu, bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua lautan itu seakan-akan ada dinding pemisah dan dia tidak campur air tawar dengan air asin. Saudara-saudara sekalian, bayangkan ini. Kok andaikan pernyataan ini tidak sesuai dengan realitas hari ini? Percuma kita percaya pada Quran. Gak ada Quran itu dipercaya sama kita. Apa-apa. Quran apa? Gak dipercaya sama orang. Bahkan saudara-saudara sekalian ada fenomena ini. Ada di dalam laut itu. Di dalam lautan itu ada api yang menyala. Ada api yang menyala di dalam dasar laut itu. Itu diungkapkan di dalam Al-Quran. Nah ini para jemaah sekalian. Sehingga saya mengatakan Quran antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ayat satu dengan ayat yang lain. Surat satu dengan surat yang lain. Bahkan ayat Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan fenomena alam sinkron. Apalagi pakai? Ya banyak lah, banyak. Kalau saya ceritakan banyak. Ada hal yang menarik juga, misalnya Al-Quran itu sampai detik ini tidak ada yang bisa menandingi kehebatan, keindahan sastranya, ya, kekekalannya. Malah ditantang sama Al-Quran itu. Dalam Al-Quran misalnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum, dan apabila kamu sekalian fi raibin, kamu masih ragu, benar enggak ya Al-Quran dari Allah? Jangan-jangan bikinin manusia. Kalau kamu ragu, fa'tu bi suratin min mithli, coba datangkan satu surat saja. Jangan satu Quran, satu surat itu minim 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Tantangan ini 1400 tahun yang lalu ditantang oleh Al-Quran kepada siapapun. Wada'u syuhada'akum, jangan sendirian, ajak temanmu. Min dunillahi in kuntum shadiqin, selain Allah ya. In kuntum shadiqin, apabila kamu merasa benar. Ya sampai hari ini enggak ada. Maka para jemaah sekalian, dari sekian inilah, kalau saya ceritakan tentu banyak, nggak bakalan selesai. Karena saya ilmu terbatas, paling tidak menjadi kesadaran kita bersama. Al-Quran yang mana Pak Kiai? Ya Al-Quran ini. Ini. Yang dikatakan kalamullah ini. Ada yang bertanya, kalamullah itu yang mana yang diturunkan itu? Kan prosesnya itu, Al-Quran itu diturunkan ke Lauhil Mahfud, itu jumlatan wahidah, langsung. Turun ke langit dunia, kemudian turun kepada Nabi Muhammad, itu prosesnya. Kalau turun kepada Nabi Muhammad itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada saat itu. Tapi secara keseluruhan fi Lauhil Mahfud itu, yang dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini pembahasan yang selanjutnya para jemaah sekalian. Tapi ala kulli hal, ayo kita bersama-sama semangat untuk menghidupkan bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Saya tidak bisa menghindari namanya HP hari ini. Tapi pesan saya kurangi. Almarhum Syekh Ali Jabir, beliau orang Saudi, tapi saya ada satu hal yang nyangkut dan menjadi ilmu untuk saya. Beliau mengatakan selama bulan Ramadan saya taruh HP saya. Mungkin ada yang pegang ya.
Jadi hari-harinya nggak mainan HP, nggak mainan TikTok, nggak mainan Facebook, taruh dia. Kenapa? Ini mengganggu saya, kata beliau. Dan ini ilmu walaupun satu kalimat, dua kalimat, meresap ke dalam hati saya dan saya amalkan. Kurangi Pak. Apalagi komen-komen yang nggak jelas, yang mungkin sekedar ngasih jempol kebalik ya. Ada satu komen Bapak, komentari begini saja itu berapa orang yang tersakiti kalau Anda komen di satu grup. Waktu saya membaca Quran dulu, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dulu saya membaca ayat ini merasa aneh ya. Masa iya di dalam Al-Quran disebutkan besok di akhirat yang berbicara itu adalah tangan kita, mulut kita dikunci. Masa iya tangan berbicara? Masa iya? Lah gak usah nunggu akhirat. Hari ini, detik ini, hari-hari kita ngomong dengan tangan kita. Karena itu selain saya ingatkan jaga lisan kita, jaga lisanmu, sekarang saya tambah jaga jemarimu. Ya. Dan tolong jaga kesuksesan kita selama di bulan Ramadan ini para jemaah. Saya selalu mengingatkan minim di bulan Ramadan ini sukses 5 hal ya. Puasanya sukses ya. Kemudian apa lagi? Tarawihnya sukses. Jangan ada yang kosong. Kemudian Al-Qur'annya usahakan hatam. Usahakan hatam. Dipaksalah. Ada yang mengatakan, saya sibuk Pak Kiai. Saya nggak punya kesempatan untuk baca Quran. Mohon maaf. Jangan-jangan Allah itu yang benci kepada Anda. Ada orang tidak mau datang ke makam ziarah Nabi Muhammad SAW sambil ngomong, saya orang Mekah, saya orang Saudi, saya tidak pernah. Buat apa ziarah ke sana? Ada yang komen, bukan Anda yang tidak senang, tapi Nabi Muhammad yang tidak senang menerima Anda. Jangan-jangan kita yang malas membaca Al-Quran, bukan kita yang malas, Allah malas. Naudzubillah. Kitab sucinya dibaca oleh kita. Dan itu ayo ikhtiarkan, hatam. Kemudian sukses Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar. Kapan itu pakai? Enggak ada yang tahu itu ya. Enggak ada yang tahu. Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Enggak ada yang tahu. Memang dikatakan di dalam kitab Nashihul Ibad, wa katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu dikatakan khairum min alfi syahrin. Kapan? Gak ada yang tahu. Tujuannya agar kita mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah. Jadi kalau saya beribadah misalnya baca Quran, sholat tarawih, sedekah, bertepatan dengan Lailatul Qadar ya sama dengan khairum min alfi syahrin, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya pendek-pendek, orangnya kecil-kecil begini nih. Oh, kalau umat terdahulu kan ratusan tahun itu umurnya. Kita umurnya berapa sih? Mas ini umur berapa? 32, masih muda ini. Dibanding dengan saya. Tapi walaupun umurnya pendek, dikasih keberkahan umur banyak. Jadi bonus-bonus kelipatan-kelipatan yang diberikan kepada umat. Di antaranya malam Lailatul Qadar. Di antaranya nanti nih setelah bulan puasa ada Syawal. Man shoma Ramadan, barang siapa puasa di bulan Ramadan wa atba'u sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, fa ka'annama shoma dahr, sama dengan puasa 1 tahun. Luar biasa. Belum lagi nanti puasa Senin Kemis, belum lagi puasa yang bisa menghapus dosa 1 tahun. Luar biasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayo cari Lailatul Qadar itu, dan saran saya jangan kosong 1 malam pun dengan ibadah. Cuma biasanya yang saya pahami di Indonesia itu tradisi mudik ada. Biasanya tanggal 20 ke atas. Sibuknya bukan sibuk ibadah tapi sibuk pulang kampung. Akhirnya di perjalanan gak sempat ibadah. Maka saran saya para jemaah sekalian, walaupun di perjalanan tetap tarawih, tetap baca Quran. Kemudian yang nomor 5 suksesnya adalah zakatnya. Zakatnya segera dikeluarkan. Boleh zakat itu dikedepankan, boleh ya. Zakat itu boleh dikedepankan. Para jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menekankan kembali lagi, ayo jaga kemuliaan bulan Ramadan ini
dengan memperbanyak baca Al-Quran diantaranya. Dan saya ingin sampaikan secara umum bagaimana banyak hal yang menjadi mulia oleh sebab Al-Quran. Malaikat Jibril dengan sebab Al-Quran menjadi mulia karena membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi mulia dan menjadi nabi yang terbaik karena sebab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia oleh sebab Al-Quran diturunkan di dalam. Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik karena di dalam Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan. Dan kita ini, kita dikatakan kuntum khairu ummatin. Anda semua itu menjadi umat yang terbaik karena di dalamnya ada Al-Quran. Dan aktivitas kita belajar Al-Quran, baik belajar abata dan suka, atau termasuk belajar semacam ini, kita kutip Al-Quran, menjadi orang yang terbaik karena apa? Karena barokah Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Inilah para jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita makin semangat beribadah di bulan Ramadan. Kalau boleh ada yang bisa bertanya silahkan, kalau tidak ada saya tutup. Biasanya ada pertanyaan enggak Ustaz? Berarti sudah paham semua ya, atau pada lemes semua ini. Mari kita tutup majelis ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita berpuasa ini diantaranya saat diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan ini, majelis ini, majelis yang membawa rahmat. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan dari tempat ini perpisahan yang terjaga dari segala dosa. Wala taj'al fina syaqiyya wala mahruma ya arhamar rahimin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Ya Allah, berkailah kami selama bulan Ramadan. Berilah kesempatan kepada kami untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini siang harinya dan malam ini untuk ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami wa auladana dan putra-putri kami ya Allah, wa talamidana wa ahlana dan keluarga kami min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.